Waspada akibat gagal bayar di pinjaman online ilegal ya. Kalau tidak bernasib seperti sahabat kita yang satu ini yang gagal bayar ya. Terpaksa harus melakukan pencurian dan akibatnya dia akhirnya diringkus oleh pihak kepolisian. Yuk saksikan terus Bang Gopil Official. Check it out. Halo semuanya, welcome back kembali ya dengan channel Bang Gopil Official, channel yang menjelaskan mengenai pinjaman online baik legal maupun ilegal serta trik update-update terbaru dan tentunya ya mengenai pinjaman online ya. Oke. Saya harapkan kepada teman-teman semuanya yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya selalu diberi kemudahan dan diperlancar selalu rezekinya. Dan tak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saya ya kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya ya yang telah mendukung channel Bang Gopil Official ini hingga saat ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada kita semua ya teman-teman ya. Oke, tetap stay di channel ini, saksikan video ini sampai selesai. Oke. Nah, gini teman-teman ya. Nah, ini lagi-lagi ya teman-teman ya. Ini bukan korban ya. Bisa dibilang korban pinjaman online juga, bisa dibilang gitu ya. Tapi ini lain ya, dia bukan melakukan hal-hal yang sebelum-sebelumnya pernah terjadi ya pada nasabah-nasabah gagal bayar pinjaman online ya, itu melakukan aksi bunuh diri ya. Ini malah sebaliknya, dia malah melakukan pencurian ya. Dia malah menjadi seorang residivis gitu ya. Ya, gara-gara dia terjerat pinjaman online ilegal gitu ya. Ya, inilah ya akibatnya. Ini akibat dari efek psikologis ya yang ditimbulkan ya akibat gagal bayar pinjaman online ya. Mungkin ini karena teror ya, bisa dibilang begitu ya, diteror karena yang nasabah ini ya yang gagal bayar di pinjaman online ilegal ini diancam gitu, bakal dihabisi, bakal dibunuh gitu. Ngeri ya. Memang sih senjata yang sering digunakan oleh para debt collector pinjaman online ini ya, itu selalu mengancam, selalu melakukan intimidasi. Seperti yang pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, debt collector tidak akan pernah datang ke rumah kita ya, kecuali satu hal, kita dekat di daerah mereka atau di daerah jangkauan mereka ya. Nah, mereka pada umumnya ya, debt collector pinjaman online ilegal ini dia melakukan teror yang sangat luar biasa melalui handphone, melalui WhatsApp ya. Tak jarang dia langsung video call ke kita gitu, atau meneror nomor kontak-kontak kita yang berhubungan dengan kita semuanya gitu. Jadi teman-teman yang gagal bayar di pinjaman online ilegal, waspadalah ya. Kita tidak tahu ya, kalau kita tidak waspada maka suatu hal yang buruk akan terjadi pada diri kita teman-teman ya, itu udah pasti. Ini sebagai contohnya ini ya, kita terima dari Kota Padang ya, di daerah Sumatera Barat, Kota Padang ya. Akibat diancam ya, bakal dihabisi ya, bakal dibunuh gitu. Dia mencuri perhiasan dari majikannya gitu, gara-gara hutang pinjol. Luar biasa ya. Nah, nilainya nggak tanggung-tanggung teman-teman ya, senilai 22 juta teman-teman. Padahal dia minjam hanya 1,5 juta gitu. Dia menerima 1,5 juta, tapi dia karena utang yang harus dibayar ya sama yang bersangkutan ya, ART ini, dia harus membayar, itu udah 1 tahun ya dia tidak membayar ya, membayar pinjamannya itu sudah 1 tahun kabarnya ya. 1 tahun dia gagal bayar karena nggak sanggup lagi, nggak kuat ya. Utang udah numpuk sampai 8 juta ya, itu udah masuk bunganya ya, luar biasa ya. Akhirnya dia nekat melakukan pencurian dengan mencuri perhiasan dari majikannya gitu. Nah, ini kasus baru ya teman-teman ya, kasus baru nih, bahaya ini teman-teman ya. Harus dilakukan seperti ini agar pinjaman online ini bisa terbayar gitu. Waduh, ini bahaya teman-teman ya, bahaya ya. Ini peringatan kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang sekarang gagal bayar ya di pinjaman online ilegal ya. Ini pinjaman online ilegal nih kayaknya nih. Nah, pinjol ilegal ya. Karena pinjaman online ilegal memang seperti itu, dia tidak akan memikirkan peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah. Misalkan
cara perlakuan terhadap nasabah itu seperti apa, mereka tidak memikirkan teman-teman, tidak akan memikirkan. Yang mereka tahu, mereka harus menteror separah-parahnya nasabah tersebut agar segera membayar utangnya gitu. Itu aja yang ada di pikiran dari debt collector pinjol ilegal ini ya. Meskipun sekarang dari pemerintah sendiri sudah mengatakan kita tidak usah membayar pinjaman online ilegal, tidak usah kita membayar, tapi ini sebagai bukti ya, efek dari teror dari debt collector pinjaman online ilegal memang luar biasa. Belum bisa dikatakan bakal hilang ya. Pinjol ilegal ini belum bisa dibilang hilang gitu, karena di samping dampak berbahayanya ya dari pinjaman online ilegal ini, mereka juga menjanjikan kemudahan. Kita tinggal pinjam, udah uang masuk kan, walaupun di awal kita dipotong, uangnya dipotong di awal. Misalkan kita minjam seperti ART ini 1,5 juta ya, dia menerima sekitar berapa ini, 1,3 dia menerima 1.350.000. Ini berdasarkan dari berita ya, berita dari Tribun Jateng juga ya, dan juga berita dari sumber News gitu ya. Alasannya yang sepele ini karena diancam teman-teman, udah pasti, so pasti ya. Setiap nasabah ya yang bermasalah di pinjaman online, baik yang pinjaman online legal ataupun ilegal, itu semuanya karena ancaman, intimidasi teman-teman ya. Padahal intimidasi itu tidak akan pernah ada teman-teman ya. Masa mereka mau melakukan ini ya, pembunuhan kepada kita gitu kan, nggak mungkin ya. Nah kalau kita menggunakan akal pikiran kita menggunakan akal sehat kita ya, kita akan bisa mengatasi hal ini seperti yang pernah saya saya ulas di video saya sebelumnya gitu ya. Pinjaman online legal tidak perlu kita bayar gitu. Kita pinjam uangnya, udah kita ambil duitnya, kita bangkrutkan mereka gitu, demi kita menolong program pemerintah ya untuk menghabisi pinjaman online ilegal semuanya gitu dari Indonesia. Tapi itu ya, ini tidak bisa langsung menyeluruh, harus bertahap ya. Ini bukti masih ada juga korban ya, walaupun korban ini tidak mengalami penyiksaan atau gimana ya, atau dia mungkin mengakhiri hidupnya, tapi dia malah sebaliknya, dia melakukan pencurian teman-teman ya, pencurian. Ini di Kota Padang teman-teman ya, di daerah perumahan mewah Linggarjati Tabing ya, di daerah Tabing ya. Nah ini ada apa lagi teman-teman ya, ini sebenarnya kok bisa begini gitu ya, bukan malah menyelesaikan masalah, malah kita sendiri yang akhirnya masuk penjara. Itu kan membuat ini aja semakin susah aja gitu. Seharusnya pinjaman debt collector pinjol ilegal itu yang harus dimasukkan penjara, bukan nasabahnya ya. Ini malah nasabahnya gara-gara mencuri tadi gitu. Nah jadi ini saya ingatkan ya kepada teman-teman semuanya ya, yang gagal bayar di pinjaman online ilegal ya, mulai dari saat sekarang nggak usah dibayar. Kalian tidak usah memikirkan intimidasi mereka yang memang tidak ada efeknya itu, yang tidak ada sebenarnya terjadi itu gitu. Ya udah kalian abaikan saja, jangan kalian pikirkan, wah ini utang saya sudah makin numpuk aja. Memang kalau yang nggak paham itu akan menimbulkan kecemasan yang luar biasa. Pinjamnya 1,5 juta, lama-lama kan akhirnya jadi 9 juta. Waduh, takut banget ini ya, takut banget saya bakal ngapain ini ya. Nah gitu kan? Atau yang lebih parahnya lagi, kalian akan mengakhiri hidup kalian gitu, sia-sia kan. Nah gitu teman-teman ya, jadi tidak usah kalian tanggapi apa-apa dari mereka, tidak usah teman-teman ya. Apalagi kalian akan melakukan pencurian seperti yang dilakukan oleh nasabah ini gitu, nasabah yang saya ceritakan ini, yang diberitakan ini gitu ya, karena diancam, diintimidasi. Mereka debt collector itu tidak akan berhenti melakukan intimidasi kalau kita tetap merasa takut. Mereka akan terus mengancam teman-teman. Percaya kata saya, tidak akan berhenti mereka mengancam kita. Kecuali kalau kalian sudah tahu, kalian mengabaikan dan lain-lain, nah lama-lama mereka tidak akan meneror lagi, saya pastikan. Ya. Jadi ini hal yang sia-sia, bukan kalau sampai kita melakukan pencurian ya untuk kita membayar dari tagihan pinjol ilegal kita yang udah menumpuk ya. Ini satu hal yang tidak harus kita tiru teman-teman ya. Dimanapun teman-teman yang gagal bayar pinjaman online ilegal, kalian tidak sendiri, oke? Masih banyak lagi kok yang lain, tapi mulai saat ini kalian jangan dibayar
pinjaman online ilegal tidak usah dibayar. Kalian bangkrutkan aja mereka gitu ya. Ini saya mengimbau gitu ya pada kalau kalian semua, teman-teman semua. Jadi tidak usah kalau teman-teman semuanya terbawa suasana akibat dari ancaman mereka, akibat teror mereka, tidak usah. Ya. Jadi kalau kalian takut, kalian masih ragu juga, ya nggak kuat lagi, ya udah kalian masuk di grup saya aja deh. Ya, ada grup saya, silakan lihat di deskripsi, masuk ke situ. Kita akan atasi sama-sama gitu. Karena di sini udah banyak sekali yang udah berhasil saya atasi ya di grup itu. Kita sama-sama merangkul buat teman-teman yang gagal bayar pinjaman online ilegal ya. Kalau khusus pinjol ilegal tidak perlu kita bayar teman-teman, sepele. Dari pemerintah dan dari Menko Polhukam udah mengatakan kan berapa hari yang lalu gitu. Tidak usah dibayar. Ambil uangnya udah selesai. Nggak usah dibayar gitu. Oh Pak, takut Pak. Dia akan datang ke sini, tidak ada, saya jamin mereka tidak akan pernah datang ke tempat Anda. Apalagi mengatakan bahwa polisi akan datang, tidak akan pernah ada. Bohong itu mereka itu, hoax semua itu. Ya. Nah, ini saya sampaikan berita ini sebagai pelajaran saja ya buat teman-teman yang mungkin masih gagal bayar di pinjol ilegal. Ya, agar mulai jernihkan pikirannya ya. Jangan terbawa emosi, jangan ikuti permainan-permainan gila dari debt collector pinjol ilegal ini ya. Menuruti semua keinginan mereka, jangan, abaikan saja. Setiap ada telepon, abaikan. Kalau perlu ganti nomor handphone, ya udah, ingatkan sama kontak daruratnya bahwa yang kalau ada yang mencari saya bilang aja ini penipuan, bilang. Kalau ada yang mencari saya bilang aja tidak ada. Oh, nanti kontak daruratnya mengatakan begini. Oh Pak, dia bilang Anda ini, oh itu orang mau nipu saya, bilangnya begitu. Kalau pinjol ilegal kita tidak perlu kita bayar, udah selesai. Nah gitu ya. Jadi ini gawat, sangat gawat sekali, harus saya sampaikan ini agar teman-teman semuanya yang gagal bayar di pinjol ilegal segera menghentikan pembayarannya, tidak usah ditanggapi segala teror dan intimidasi dari mereka gitu ya. Nah itu, semoga ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya yang gagal bayar di pinjaman online ilegal. Untuk segera sadar, tidak usah dilakukan lagi pembayaran di aplikasi pinjol ilegalnya. Ambil aja uangnya, udah cukup, selesai sampai di situ, udah selesai ya. Jangan dilanjutkan lagi gitu. Gak usah berhubungan lagi sama mereka gitu ya. Nah sebelum saya tutup, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar saya semakin semangat memberikan update-update terbaru mengenai pinjaman online ya, baik legal maupun ilegal. Akhir kata, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.